Besok senam ya, Rek. Diem Rek, minta waktunya ya. Woi, cewek-cewek, ayo bangun. Rek, ayo makan. Rek, ayo mandi. Ayo, jamaah, Rek, jamaah. Yus, gasnya habis. Firza, galon. Guys, bayar iuran. Ayo Rek, jalan-jalan Rek. 1, 2, 3. Lagi. 3, 2, 1. Setiap perjalanan selalu dimulai dari sebuah langkah. Pada 2026, langkah itu membawa kami menuju Desa Tanjung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Kami datang sebagai mahasiswa dengan membawa program, rencana, dan harapan. Namun selama berada di sini, kami menyadari bahwa pengabdian bukan hanya tentang apa yang kami berikan, tetapi juga tentang apa yang kami pelajari. Inilah perjalanan KKN Cakrasa. Di sebuah sudut Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, ada sebuah desa yang kemudian menjadi tempat kami menorehkan cerita. Desa Tanjung Sari membentang seluas 5,90 km persegi. Tanjung Sari menjadi rumah bagi 4.929 jiwa, terdiri dari 2.488 perempuan dan 2.441 laki-laki yang hidup dalam 2 dusun, Kebonsari dan Purwosari. Namun Tanjung Sari bukan hanya tentang angka. Di sini, kehidupan tumbuh bersama tradisi. Setiap tahunnya, Semarak Kirap Budaya menjadi salah satu masyarakat merawat kebersamaan dan menjaga cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada pula taman desa yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, beraktivitas, dan menikmati waktu bersama. Di tempat-tempat sederhana seperti inilah kehidupan desa terasa begitu dekat dan nyata. Dan semakin kami mengenalnya, semakin kami sadar bahwa Tanjung Sari menyimpan banyak potensi. Dari tanah yang digarap, tangan-tangan yang terampil, hingga usaha-usaha kecil yang tumbuh dari ketekunan masyarakatnya. Karena sebuah desa bukan hanya tentang luas wilayah dan jumlah penduduk. Ia adalah tentang tradisi yang dijaga, ruang yang dirawat, tangan yang bekerja, dan kehidupan yang terus tumbuh di dalamnya. Dan disinilah cerita Cakrasa dimulai. Dari kehidupan masyarakatnya, kami menemukan sisi lain dari Tanjung Sari. Sebuah desa yang tumbuh dari banyak tangan dan keterampilan. Berbagai usaha berkembang dari apa yang dimiliki dan dikerjakan masyarakatnya. Ada produksi genteng, pembibitan tanaman, pembibitan ikan lele, jamur tiram, gula merah, hingga keterampilan menjahit. Masing-masing memiliki cerita dan cara sendiri untuk terus bertahan. Ada yang telah berjalan dari waktu ke waktu, ada yang tumbuh dari keterampilan sederhana, dan ada pula yang terus dikembangkan mengikuti keadaan. Beragam bentuknya, tetapi memiliki satu hal yang sama,
ketekunan untuk terus bekerja dan menciptakan sesuatu yang bernilai. Karena bagi kami, potensi sebuah desa bukan hanya tentang apa yang dihasilkan, tetapi tentang tangan-tangan yang terus bergerak dan harapan yang terus dirawat. Dan dari sanalah kami mulai mengenal Tanjung Sari lebih dekat. Hari-hari pertama di Desa Tanjung Sari membawa kami pada langkah awal pengabdian. Melalui verifikasi dan validasi data, kami mulai menyusuri rumah-rumah warga, bertemu dengan banyak wajah, dan mendengar cerita dari kehidupan yang berbeda-beda. Di setiap data yang kami catat bukan sekedar angka. Di baliknya ada keluarga, ada kebutuhan, dan kehidupan yang menjadi bagian dari Desa Tanjung Sari. Dari rumah ke rumah, perlahan kami mulai mengenal desa ini. Bukan hanya dari apa yang terlihat di jalan-jalannya, tetapi dari cerita yang hidup di dalam rumah-rumahnya. Setelah mengenal masyarakat melalui proses verbal, perjalanan kami berlanjut melalui viola. Di sini, kami kembali hadir di tengah masyarakat untuk menyampaikan informasi dan membantu mengenalkan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh warga. Ada percakapan yang kami bangun, ada informasi yang kami bagikan, dan ada banyak hal baru yang kami temui sepanjang prosesnya. Mungkin hanya sebuah informasi yang kami sampaikan, namun bagi seseorang yang menerimanya, bisa jadi itu adalah informasi yang berarti. Dan dari sana, kami kembali belajar bahwa terkadang kontribusi tidak harus hadir dalam sesuatu yang besar. Cukup dengan hadir, membantu, dan berbagi apa yang kami tahu. Wajahmu yang beragam rupa pastikan ku tak sendirian jalani derita. Kau bawakan kisahmu, aku mendengarkan. Oh kita bergantian bertukar nestapa. Setiap temuan membawa kami pada sebuah pertanyaan. Lalu, apa yang bisa kami lakukan? Berbagai hasil observasi kemudian kami bawa ke meja diskusi. Kami menyusun bisnis modal kanvas, bertukar pikiran, merangkai gagasan, lalu kembali membongkarnya ketika menemukan hal yang perlu diperbaiki. Tidak selalu mudah, tetapi dari meja-meja diskusi, lembaran yang penuh catatan, dan malam-malam yang kami habiskan bersama, perlahan arah program mulai menemukan bentuknya. Satu persatu, gagasan kami susun menjadi langkah. Dan dari sanalah perjalanan program kerja Cakrasa dimulai. Namun, KKN ternyata bukan hanya tentang apa yang tertulis di dalam program kerja. Ada cerita-cerita kecil yang tumbuh di antaranya. Pagi yang dimulai dengan senam bersama, membantu kegiatan posyandu, bermain dan belajar bersama anak-anak, bersilaturahmi dengan Karang Taruna, berkumpul bersama perangkat desa, hingga berbagai makanan dan cerita di satu meja. Mungkin tidak semuanya akan tertulis dalam laporan, tetapi justru momen-momen sederhana itulah yang perlahan membuat tempat yang awalnya asing terasa seperti rumah. Di antara banyak hal yang kami temui, ada satu persoalan yang begitu dekat dengan keseharian. Sampah. Kami melihat, mengamati, kemudian berdiskusi dengan mereka yang selama ini bersentuhan langsung dengan persoalan tersebut. Dari sana muncul sebuah gagasan. Bank sampah. Bukan sekedar untuk tempat mengumpulkan sampah, tetapi sebuah langkah untuk membangun kebiasaan baru. Memilah sebelum membuang, mengelola sebelum menjadi masalah, dan melihat bahwa sesuatu yang selama ini dianggap tidak berguna masih dapat memiliki nilai ketika dikelola dengan secara tepat. Setelah melewati berbagai persiapan, tibalah kami pada hari ke-23, hari yang menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan Cakrasa.
hari ketika gagasan yang selama ini kami bicarakan akhirnya bertemu langsung dengan masyarakat melalui sosialisasi bank sampah dan pengelolaan sampah. Pagi itu, kami menyiapkan tempat, perlengkapan, dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Satu persatu peserta datang, dan ruang yang sebelumnya kami persiapkan perlahan dipenuhi oleh masyarakat. Kegiatan pun dimulai. Materi disampaikan, pertanyaan bermunculan, dan percakapan mengalir di antara kami dan para peserta. Namun kami tidak ingin pengetahuan berhenti hanya pada apa yang didengar. Karena itu, sosialisasi kami lanjutkan dengan praktik pembuatan sabun cair. Bahan-bahan mulai disiapkan, proses demi proses dilakukan bersama, dan sesuatu yang awalnya hanya berupa bahan perlahan berubah menjadi produk yang dapat digunakan. Sabun yang telah selesai kemudian kami bagikan kepada warga. Mungkin hasilnya sederhana, namun bagi kami ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Sebuah pengalaman yang bisa dibawa pulang. Sebab kami percaya, perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Kadang, ia dimulai dari satu pengetahuan baru, satu kebiasaan kecil, dan satu orang yang memilih untuk peduli. Hari itu kemudian kami tutup dengan evaluasi, bukan karena semuanya harus sempurna, tetapi karena setiap perjalanan selalu menyisakan sesuatu untuk diperbaiki. Sosialisasi bukanlah akhir dari cerita. Justru dari sanalah pembahasan mengenai bank sampah kembali kami lanjutkan. Kami berdiskusi mengenai bagaimana program ini dapat terus berjalan, sekaligus melihat lebih jauh pengelolaan sampah organik melalui budidaya maggot. Kami melihat bahwa sampah dapat memiliki perjalanan yang berbeda. Yang satu dapat dipilah, yang lain dapat diolah, dan sebagai lainnya dapat kembali memberi manfaat. Mungkin langkah kami masih kecil, tetapi setiap langkah besar selalu pernah dimulai dari sesuatu yang kecil dan membawa sedikit bagian dari Tanjung Sari di dalam perjalanan kami berikutnya. Karena mungkin sebuah tempat tidak selalu menjadi berarti karena lamanya kita tinggal. Terkadang ia menjadi berarti karena cerita yang sempat kita tinggalkan dan kenangan yang ia tinggalkan kepada kita. Ya, untuk hari ini kita semua para kader mendapatkan ilmu ya, alhamdulillah. Terus setelah saya mempelajari, ternyata peran pentingnya di bank sampah ini sangat bermanfaat bagi warga kami, warga Tanjung Sari. Untuk manfaat dan tujuannya itu yang pertama itu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumber keperluan terhadap lingkungan di sekitar. Yang kedua, menjadikan sampah lebih bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Terus yang ketiga, terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, seperti itu. Untuk manfaat dari sosialisasi hari ini, saya rasa manfaatnya sangat biasa ya. Yang pertama, karena kan masalah utama di Kabupaten Jember juga sampah salah satunya, dan adanya kegiatan sosialisasi ini harapannya mungkin ini ya, apa yang disampaikan bisa terlaksana. Terus kemudian manfaatnya bagi kita mengetahui sebenarnya apa sih yang di lingkungan kita itu bisa dimanfaatkan. Yang pertama kayak macam-macam sampah yang bisa dimanfaatkan, macam-macam sampah yang bisa dijual, macam-macam sampah khususnya yang anorganik ya, karena yang bisa didaur ulang ya. Kalau sama organik kan kita bisa ini buat kompos kan ya, khususnya yang anorganik kan macamnya ternyata banyak sekali dan juga beda-beda, artinya klasifikasinya sendiri-sendiri. Semoga dengan adanya bank sampah ini kita bisa berkelanjutan, tidak cukup sampai di sini saja seperti itu. Tak kerasa bergerak dengan hati, berdampak untuk negeri.
Saya Kordes. Saya sekretaris. Saya bendahara. Kami BPH. Kami pamit ya. Kami si acara, kami pamit. Kami logistik. Kami pamit ya. Bye bye. Kami Humas. Kami pamit. Kami PDD. Kami pamit ya. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang KKN Cakrasa Desa Tanjungsari. kembali mengulang kenangan masa-masa. Makasih Pak. Jadi Pak Pol guys, kita dapat dimsum. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya Astagfirullah Firza. waktu yang berselang, menunggumu kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Sekadung, tak ding. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang, menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang, menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan